Oke, selamat pagi Pak Elan ya, Pak Elan Sukilan. Oke, saya akan menyampaikan materi super driver skill ya. Super skill ini adalah suatu ilmu ya. Oke, saya lanjut. Yang pertama adalah delay infection condition ya. Nah, ini yang tadi saya ceritakan apa sih yang harus dilakukan pada saat di pagi hari sebelum melakukan pengiriman ya. Nah, ini di sini disingkatnya itu adalah dengan metode balok. Nah, metode balok itu adalah yang pertama pemeriksaan bodi dan ban yang kita pastikan dulu, terus untuk kondisi bannya, ban pakai dan BBM kayak gitu kan. Kalau di pagi untuk perubahannya adalah pemeriksaan air ya, mulai dari air radiator sama kalau yang malam kan kayak nembakin driver itu Pak. Yang plot order orderation itu kan diperiksa ngasih UJB-nya ini gimana Pak? Ngasih UJB-nya. Terus kita lanjut ke huruf L, pemeriksaan semuanya ya, mulai dari lampu-lampu kita periksa terlebih dahulu. Nominalnya lumayan pas berangkat ya. Nominalnya Periksa lumayan ketersediaan air kencing pas ya, pastikan. Lanjut ke huruf O-nya adalah pemeriksaan oli ya. Jadi kalau pastikan nominalnya tidak ada berarti jaraknya jauh oli di bagian mesin ya. Dan pastikan oli dalam level yang aman. Terus pastikan bagian pengereman ya. Periksa dulu minyak remnya atau periksa di bagian tromol atau master rem tidak ada lepasan ya. Untuk kelukanya adalah kelengkapan, pastikan kelengkapan kendaraan sudah pakai batangan dongkrak ya, kunci kendaraan, SIM dan surat kendaraan ya, wajib periksa terlebih dahulu. Oke, saya lanjut. Nah, di sini defensive driving. Nah, di sini ada foto contoh potensi yang sering terjadi kecelakaan ya. Yang pertama adalah jalan yang menurun ya. Kalau di sini masih seperti turunan geprong lah ya. Berarti kita harus mengurangi kecepatan ya. Terus ada pengendara roda 2 ya, kaum pelaku jalanan ya. Ini yang biasanya timbul pada saat kita mengemudi di depan kita ada pengendara lagi jalanan ini, kita pasti ada tanda tanya besar dia mau belok kemana. Jadi kita wajib untuk memberikan tanda lampu ya, atau aksen ya. Terus pertigaan atau kesimpangan muatan yang berlebihan. Defensive driving, apa sih arti dari defensive ya? Perilaku pengemudi yang menerapkan metode safety driving sehingga mampu mengidentifikasi bahaya dengan mengambil resiko yang paling rendah. Nah, biasanya ini digunakan pada saat kita jaga jarak aman ya. Jaga jarak kirim aman berarti kita harus ada jarak supaya apabila kendaraan di depan kita berhenti secara mendadak, kita masih memiliki ruang untuk menghindari apa itu kanan atau rem ya. Tujuan dari defensif adalah tidak menjadi penyebab kecelakaan ya. Di sini tidak menjadi penyebab kecelakaan itu dua faktor. Yang pertama itu dari si pengemudi, yang kedua dari unit ya. Tidak menjadi pemicu kecelakaan. Nah, ini didominasi biasanya oleh pengemudi. Yang pertama mungkin secara mengemudinya ugal-ugalan atau dalam kondisi mabuk yang mengantuk memaksakan jalan. Untuk poin yang ketiga tidak terlibat dalam kecelakaan ya. Ini karena tidak terlibat. 5 langkah dasar defensive driving. Yang pertama adalah pahami dinamika kendaraan, jaga jarak aman dengan mengemudi, selalu awasi kondisi sekitar, waspada blind spot, hindari distraksi dan paham arah jalan. Oke, saya jelaskan apa sih arti dari dinamika kendaraan. Kita penting untuk memahami atau mengenali ya. Yang pertama adalah panjang kendaraan yang dikemudikan, lebar kendaraan, tinggi kendaraan, belum keliner kendaraan, bobot muatan, aerodinamis, tahu nggak? Aerodinamis itu adalah putaran setir, biasanya ada ngelos ya.
itu kita harus dipahami dulu ya. Kalau biasanya kalau bukan power steering itu ada spare kosong ya, berapa putaran ya. Terus fungsi panel ada instrumen, wheelbase, jaga jarak sumbu ya. Kalau panjang kendaraan ini sama lebar ini kita fungsinya pada saat mungkin kita mengambil jalur alternatif yang setinggi sedikit, kira-kira kita sudah memiliki suatu pikiran bisa untuk lanjut jalan atau tidak ya. Nah, jaga jarak aman ini di sini dengan menggunakan metode waktu ya. Metode waktu ini cara menggunakannya adalah cara berhitungnya 1001, 1002, 1003, 1004 ya, diterapkan pada kendaraan truk dalam kondisi malam hari itu ditambahkan 1 detik. Kalau dalam kondisi hujan itu adalah 2 detik tambahkan 1 detik ya. Saya kasih contoh ya. Contohnya pada saat kita berkendara ya, kita berhubung saja 1001, 1002 ya, 1003. Apabila baru 1003 kita sudah terlalu rapat dengan kendaraan di depan kita, berarti kita harus mengurangi kecepatan. Beda halnya apabila kita 1004 kita sudah berjalan aman. Itu tujuannya ini, apabila kendaraan di depan Bapak berhenti secara mendadak, kita bisa atau memiliki ruang untuk menghindari supaya tidak terjadi tabrak belakang ya. Oke, saya lanjut. Di sini ada MAR ya. MAR ini adalah melihat, menganalisa reaksi ya. Biasanya ini diterapkan pada saat kita mau mendahului. Yang pertama, kita melihat atau memastikan bahwa di belakang kita situasinya aman ya. Apabila sudah aman, kita baru melihat situasi di depan kita. Yang di depan kita situasinya sudah aman atau tidak. Nah, kalau sudah aman, berarti kita lanjut ke analis yang menganalisa. Menganalisa itu berapa sih kecepatan yang mau kita tambah supaya kita bisa mendahului kendaraan yang di depan kita ya. Apabila kita sudah menganalisa mulai dari panjangnya kendaraan yang kita gunakan, berapa kecepatan yang kita mau tambah, baru kita reaksi ya, kita mendahului. Jangan pernah mendahului mau memasuki tikungan karena jarak pandang kita ke depan terbatas ya. Awasi kondisi sekitar. Pengguna kendaraan wajib mengarahkan pandangan jauh ke depan supaya bisa memperhatikan kecepatan dan jarak aman ya. Pandangan jauh pun bisa membuat kita memetakan kondisi jalan yang mau dihadapi. Nah, ini fungsinya pada saat kita menghadapi jalan atau area-area rawan longsor ya, terus padatnya penduduk ya, kita wajib untuk lebih mengawasi kondisi sekitar. Nah, waspada blind spot. Nah, blind spot ini yang tadi tidak salah ya. Blind spot itu adalah titik di mana kondisi sekitar kendaraan sendiri atau kendaraan lain tidak terpantau dari kaca spion. Ya. Kenapa kita diwajibkan untuk mengecek kaca spion 5 sampai 8 detik sekali? Ya, terutama sebelum melakukan manuver. Nah, itu tujuannya. Biasanya pada saat kita berkendara ada kendaraan roda 2 yang mendahului kita dari samping kiri. Nah, itu yang paling beresiko ya. Hindari distraksi. Nah, distraksi ini adalah gangguan ya, bentuk gangguan pada saat mengemudi ya. Bisa menggunakan telepon genggam, menggunakan saluran radio, bahkan mengecek peta ya. Teknik ini dapat meningkatkan efisiensi bahan bakar hingga 3%. Nah, ini distraksi ini adalah gangguan apabila si driver yang tadi sudah jelaskan menggunakan motor saat mengemudi ya, itu dapat sanksinya adalah dikeluarkan. Nah, distraksi ini ada tiga tahap, yaitu
itu gangguan manual, visual, kognitif ya. Kalau untuk manual ini seperti apa ya, ini pada saat sedang mengemudi, main handphone, ngemil, merokok, itu manual ya. Kalau untuk visual adalah mengecek WA ya, membaca WA atau mengecek peta, itu visual. Kalau kognitif adalah gangguan pikiran. Gangguan pikiran ini biasanya driver sebelum berangkat dia ada suatu permasalahan ya, sehingga dia terbawa saat mengemudi. Tips saat menyalip kendaraan, pastikan di jalur yang tepat, jaga jarak aman, lihat atas spion, beri tanda lampu sen, jangan menyalip di tanjakan pertikungan. Nah, cara memegang kemudi yang benar. Nah, kanan kiri di arah jam 9, nah, kanan di arah jam 3 ya. Pada saat mau jalan gunakan selalu safety belt. Nah, pada saat berhenti jangan lupa untuk menarik ruas rem ya, dan dibantu dengan bunyi dan dilihat situasi pada saat kita parkir. Tips saat turunan, utamakan terlebih dahulu kendaraan yang sedang menanjak ya, menempatkan posisi gigi yang lebih rendah, menahan laju kendaraan pada jalan menurun sebagai prinsip menggunakan dibrik. Namun perpindahan gigi jangan dilakukan saat mau turun atau menanjak, tetapi saat diturunkan sebelum turun akan naik. Saat turunan atau membawa mobil gunakan gigi yang sesuai dengan kecepatan ya, dan dibantu dengan akses brake. Jangan lama menginjak rem. Disini belum. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Oke, terima kasih atas waktunya. Mungkin saya akan perkenalkan belakangnya.